Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.2 bersama saya Teti Matanari, CGP Angkatan 7 kelas 5. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4F. Yang pertama, facts atau peristiwa. Yang kedua, feelings atau perasaan. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Dan yang keempat, future atau penerapan. Pada tanggal 10 November tahun 2022, saya mulai mempelajari modul 1.2 secara mandiri dari LMS. Saya mulai dari diri. Saya membuat trapesium usia yang menggambarkan usia sekolah saya sejak SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Kemudian dilanjutkan menggambarkan usia saat ini dan usia saya saat pensiun kelak. Berdasarkan trapesium usia, saya membuat refleksi diri tentang peristiwa positif dan negatif yang saya rasakan saat saya duduk di bangku sekolah zaman dulu dan dampak emosi yang masih dapat saya rasakan hingga sekarang. Ternyata rekam di memori saya masih jelas mengingat peristiwa positif dan negatif tersebut, sebab peristiwa itu sangat membekas di hati saya. Kemudian, saya juga mempelajari tentang cara kerja otak manusia yang terdiri dari otak reptil, mamalia, primata, dan otak luhur manusia. Saya juga memahami 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Ternyata burung, mamalia, dan primata juga memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia. Dilanjutkan dengan mempelajari bagaimana yang disebut manusia yang merdeka, sehingga terwujud manusia yang sesuai dengan profil Pancasila. Selanjutnya, saya juga memahami tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian tanggal 11 November 2022, kami berdiskusi melalui Vicon di ruang kolaborasi bersama fasilitator. Lalu kami dibagi atas 3 kelompok dan kami diminta memasuki ruang BOR sesuai nama dan kelompok yang sudah tersedia di BOR. Dalam kelompok, kami mendiskusikan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang terdapat dalam diri kami masing-masing yang sudah kami praktikkan di kelas atau di sekolah. Keesokan harinya, yaitu tanggal 12 November 2022, kami melakukan presentasi kelompok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tanggal 13 sampai 17 November, kami mengunggah tugas ruang kolaborasi yang terlebih dahulu sudah kami perbaiki sesuai masukan dari fasilitator dan rekan-rekan CGP. Tanggal 17 November 2022, kami melaksanakan elaborasi pemahaman bersama instruktur, pengajar praktik, dan CGP dari beberapa daerah. Di sana terdapat pencerahan yang sangat baik oleh instruktur dan paparan yang alot dari para CGP, sehingga makin memperdalam pemahaman saya tentang isi modul 1.2 ini.
Kemudian tanggal 18 sampai 19 November 2022, saya membuat dan mengunggah tugas koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Dilanjutkan tanggal 20 sampai 21 November 2022, saya membuat dan mengunggah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 yang diakhiri dengan aksi nyata modul 1.2. Perasaan saya saat mempelajari modul 1.2 sangat luar biasa karena saya memperoleh banyak ilmu yang selama ini terabaikan oleh saya. Saya seolah mengalami reinkarnasi. Saya dilahirkan kembali. Saya sangat takjub dengan teori-teori otak lambat dan cepat manusia, otak reptil, mamalia, primata, dan otak luhur manusia. Strategi memengaruhi manusia secara intrinsik, diagram identitas gunung es, hingga pada nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki seorang guru penggerak. Dari pemahaman itu, saya merasa tidak mampu melakukan perubahan pada pendidikan seorang diri. Dari situ saya menyadari bahwa diperlukan kolaborasi untuk mewujudkan perubahan pendidikan yang menuju pada titik memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan itu sendiri. Namun, suka atau tidak, di luar kelebihan dan kekurangannya, guru sudah terlanjur dipandang sebagai sosok yang patut diteladani di tengah masyarakat. Oleh karena itu, guru harus sadar untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-muridnya. Adapun pembelajaran yang dapat saya ambil setelah mempelajari modul 1.2 ini, saya harus menjadi guru yang mengenal anak didik seperti diagram gunung es. Saya tidak boleh hanya menilai apa yang terlihat dari luar diri seorang anak didik, tapi saya harus melihat fisik, psikis secara intrinsik maupun ekstrinsik diri anak didik saya. Guru ibarat tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebajikan di dalam diri anak didiknya. Guru mempunyai kesempatan untuk menciptakan lingkungan yang dapat memengaruhi identitas anak didiknya agar berproses ke arah kebajikan. Oleh karena itu, guru harus terus-menerus mengembangkan diri, menjadi teladan, dan memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak. Suasana belajar dan proses pembelajaran yang diciptakan harus dapat membuat anak merasa mampu, cakap, mandiri, dan merdeka. Setelah memahami modul 1.2, saya akan menerapkan nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki guru penggerak. Saya akan melaksanakan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa, mewujudkan kemandirian pada diri siswa. Saya akan menjadi coach bagi guru lain. Saya akan mendorong kolaboratif antar siswa dan rekan sejawat, mewujudkan kepemimpinan murid yang bertanggung jawab, dan menggerakkan komunitas praktisi untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, pengembangan diri, dan saling merefleksi untuk proses pembelajaran yang berpihak pada siswa untuk mewujudkan manusia yang merdeka dan sesuai dengan profil Pancasila. Demikian yang dapat saya paparkan. Perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Guru bangkit, pulihkan pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.